Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab Al-Quran itu, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak, ibu, jemaah Masjid Agung yang berada di rumah atau dimanapun. Pertama kali tentunya kita selalu pula mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah sebagian kita mungkin sudah melaksanakan sholat zuhur secara berjemaah, dan mungkin di antara kita yang belum melaksanakan sholat zuhur. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan seperti ini langka sekali. Maka itu marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk selalu menambah ilmu dan amal ibadah kita. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan puasa. Masih berkaitan dengan puasa. Saking perlunya ilmu tentang puasa ini, Bapak pengurus kita memilih tema-tema yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kenapa? Dengan adanya pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa ini, maka hendaknya sempurnalah ibadah puasa kita. Itu maksud dan tujuannya. Adapun yang menjadi pembahasan kita yang telah kita sampaikan tadi berkaitan dengan syarat sahnya puasa kita. Kita inginlah puasa kita ini mendapatkan sebuah nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hendaknya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pula kita berpuasa, namun sayang kita mendapatkan haus dan lapar saja. Ini yang kita menginginkan. Makanya Nabi mengatakan itu seperti itu, karena ada orang-orang yang melaksanakan puasa namun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat sah puasa itu yang pertama Islam. Ini sudah dibahas di waktu kita SD dulu, waktu kita MI, ataupun mungkin di waktu kita pernah menduduki pendidikan yang namanya madrasah aliyah atau sanawiyah, itu sering sudah dibahas. Namun kita pula jangan merasa bosan dengan hal-hal yang lama seperti itu. Biasanya hal-hal yang lama itu kita cuekkan, maka kadang-kala kita juga terpeleset. Seharusnya ini yang dikerjakan, ini kita kerjakan. Seharusnya ini yang tinggalkan, kita kerjakan pula. Itu makanya dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena ada sebagian umat lain, dia juga berpuasa. Dia mengatakan puasa saya ini sah, karena saya juga menahan haus dan lapar. Ini kan berbeda sekali. Dia mengatakan puasa saya tetap diterima oleh Allah, karena saya melakukan hal-hal yang tidak ketika saya lakukan itu tidak batal puasa saya. Saya tidak minum, saya tidak makan. Padahal dia bukan agama Islam. Ini yang menjadi permasalahan buat kita. Memang di agama-agama lain ada juga puasanya mungkin. Ada juga puasanya, tapi mungkin berbeda dengan puasa kita. Kalau kita punya syarat dan sah puasa. Jadi pertama, syarat sah puasanya itu Islam.
Jadi Islam dimaksud di sini adalah agama Islam. Kalau disingkatannya Islam, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Apa ajaran Muhammad itu? Adalah Islam. Ada juga yang mengatakan Islam itu singkatannya Isya, subuh, katanya lohor, asar, maghrib. Nah, itu singkatan. Yang jelas Islam itu adalah nama agama kita, agama Islam. Tidak boleh ditambah lagi agama selain daripada agama Islam. Ada yang sekarang ditambah Islam Nusantara. Nah, untung saja Islam Wasuam. Kalau seandainya Islam Wasuam, ayo berbahaya sekali. Sekarang nama Islam Nusantara. Nah, Islam itu tetap satu saja Islam. Maka syarat yang pertama yang harus kita lakukan dalam berpuasa adalah orangnya Islam atau orang yang mukmin. Itu syarat yang pertama. Dia pernah merasa apa itu Islam? Mahwal Islam.